Zygomycetes. Zygomycetes disebut dalam bahasa Indonesia sebagai zygomicota. Jadi jamur ini disebut sebagai zygomicota karena membentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametarium yang sama atau berbeda. Struktur tubuh zygomicota. Adapun struktur tubuh zygomicota secara garis besar adalah terdiri atas spora dan hifa. Kumpulan dari spora-spora ini berada dalam kotak spora atau sporaniofor. Kemudian kumpulan dari beberapa hifa akan disebut sebagai miselium. Hifa dari zygomicota terbagi atas tiga. Yang pertama ada hifa rhizoid. Hifa rhizoid adalah hifa yang menembus substrat. Jika pada roti maka hifa ini akan menembus roti. Selanjutnya ada hifa sporaniofor. Hifa sporaniofor adalah hifa yang menjulang ke atas dan membentuk sporanium. Selanjutnya ada hifa stolon. Hifa stolon adalah hifa yang menjalar di atas permukaan substrat. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari zygomicota. Ciri-ciri dari zygomicota adalah yang pertama hanya terdiri atas spora dan hifa. Yang kedua, hifanya tidak bersekat dan memiliki banyak inti atau disebut dengan koinositik. Yang ketiga, hidupnya sebagai subtropid. Yang keempat, komponen utama dinding selnya adalah chitin dan sitosin dan tidak memiliki zoospora. Yang kelima, tidak memiliki tubuh buah. Yang keenam, menghasilkan zoospora sebagai hasil reproduksi generatif. Yang ketujuh, tahan terhadap lingkungan yang buruk dan kering. Adapun reproduksi dari zygomicota terbagi atas dua. Yang pertama reproduksi secara seksual, yaitu dengan konjugasi spora atau zygospora. Yang selanjutnya ada reproduksi secara aseksual, yaitu dengan spora jatuh dan berkecambah. Reproduksi secara aseksual dimulai dengan sporaniumnya ini matang. Kemudian spora-spora akan jatuh, kemudian akan berkecambah, dan akan membentuk jamur yang baru. Selanjutnya, reproduksi secara seksual dimulai dengan mating hifa. Jadi hifa positif atau hifa jantan akan memberikan isi selnya kepada hifa betina atau hifa negatif. Kemudian ada terjadi plasmogami. Plasmogami adalah penyatuan sitoplasma. Selanjutnya akan terjadi kariogami. Pada kariogami ini nukleus akan bersatu dan membentuk zygospora. Kemudian akan terjadi meiosis. Pada meiosis akan membelah secara meiosis dan menjadi haploid. Kemudian akan berkecambah dan membentuk zygomicota yang baru. Lapisan pertama pada jamur ini yaitu epidermis yang terletak di sini, lalu di bawah epidermis terdapat hipodermis yang terletak di sini. Di bawah epidermis terdapat korteks yang terletak di sini. Lalu di bawah korteks terdapat hifa interselular yang terletak di sini hifanya. Lalu ada arbuskular yang seperti jaring-jaring atau kumpulan jaring-jaring seperti itu. Ini juga merupakan arbuskularnya. Lalu di bagian atas strukturnya ada apresorium yang terletak di sini. Lalu di sini ada hifa interselularnya. Di sini juga merupakan letak hifanya. Lalu di sini terletak vesikula. Ini semua adalah vesikula dari struktur tersebut. Struktur arbuskular mikoriza juga mengandung senyawa lipid. Berikut merupakan gambar dari kolonisasi jamur mikoriza arbuskular dalam akar padi. Di sini penuh dengan hifa, dan di sebelah kanan ini terdapat lebih banyak spora. Karakteristik morfologi spora seperti ini adalah bentuknya, bentuk bulat seperti ini. Lalu ini adalah warnanya keemasan atau warna kecoklatan.
hitam coklat kemasan seperti itu. Lalu ini adalah ornamen dari corak permukaannya seperti ini, dan ini adalah tangkai dari spora. Ini adalah karakteristik dari morfologis. Arbuscular mycorrhiza juga bagus untuk pertanian. Seperti pada gambar yang berikut ini, peran mycorrhiza sudah diakui tidak hanya mempunyai arti potensial untuk melestarikan produksi tanaman, tetapi juga untuk mengkonversi lingkungan. Seperti yang terjadi pada sekarang ini, aktivitas pertambangan dan industri juga dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Oleh karena itu, Arbuscular mycorrhiza bagus untuk melestarikan lingkungan dan menjaga produksi tanaman yang kita miliki. Ciri-ciri umum Glomeromycota. 1. Kelompok jamur yang bersimbiosis dengan tanaman membentuk mycorrhiza arbuscular. 2. Obligat biotrop atau parasit pada tumbuhan hidup. 3. Aseksual atau membentuk spora di luar inang. 4. Tidak bersepta. 5. Dinding hifa mengandung kitin sitosan dan asam poliglukuronik. 6. Menghasilkan spora multinukleat berukuran besar dan berdinding tebal. Glomeromycota berkembang biak secara aseksual membentuk spora. Jika kondisi menguntungkan, spora berkecambah membentuk apresuria pada akar tumbuhan inang dan membentuk mycorrhiza baku.